enggak lah, urusan mah masing-masing. Sama apalagi perseteruan sama Onyo nggak ada. Sama Onyo mana sih sayang? Sama Cinta, Beb, sayang, oh. cintanya Angkel ini. Masya Allah. Katanya kan karena Onyo nih. Cuma gini maksudnya, kalau kenapa sama ponakan itu nggak pernah, kenapa sama ponakan tuh nggak pernah posting, nggak pernah pamer-pamer. Pertama, supaya tidak menimbulkan asumsi, kemudian ada penyakit ain juga. Nanti bahagianya kita belum tentu bahagia buat orang lain loh. Apalagi kan Onyo, Thalia tuh udah pintar main sosial media. Maksudnya pengen ngelindungin keluarga dari pujian yang terlalu berlebihan ataupun dari kata-kata yang kurang baik. Jadi biarkan kita bahagia gitu sama ponakan-ponakan. Mau Onyo juga sangat baik, bahkan tambah baik. Dan biarkan bahagianya kita itu kita simpan sendiri sih. Nah kalau rame kemana-mana itu kan beritanya dipotong-potong. Yang anehnya adalah dari berita yang dipotong-potong, terus korban bilang, iya udah nggak teguran setahun. Lah padahal videonya kagak itu. Oh gitu. Lah lihat deh videonya. Videonya itu kan jadi gini, apa namanya? Videonya itu, Onyo udah lihat belum videonya? Yang mana tuh? Yang katanya Ai bilang najis sama Yu katanya. Oh udah. Percaya? Jadi itu tuh ada anak kecil mau belanja di TikTok, ya anak-anak usia muda lah. Terus dia bilang, "Kak, kalau misalkan belanja di sini, apa namanya? Hadiahnya dapat cium nggak dari Onyo?" Ah, itu persis ekspresinya kayak begitu. Ih, jijik najis banget anak kecil, anak SD minta dipeluk sama dicium. Maksudnya inilah nih KPAI ini harus dicek nih ke TikTok ya, karena banyak anak-anak suka. Tahu nggak ada video-video yang ceritanya squishy, taunya tentang perselingkuhan rumah tangga. Pernah nonton nggak? Ada banyak banget. Terus ada squishy yang tentang drama ini, drama itu kan nggak bagus ya. Anak-anak kan jadi mendengar. Nah itu banyak squishy bun. Iya memang bukan buat anak kecil, di Indonesia memang boleh main. Nah itu dia kan jadinya ngelihatnya kayak, ih kok anak sekecil ini minta cium, minta peluk ya. Ih sebel banget gitu ya, itu bercanda sebenarnya. Dipotong-potong. Ayah yang bilang malahan udah nggak teguran setahun. Lah dia yang buka ceritanya. Yaudah kalau gitu terusin deh sama ayah. Tanya aja sama ayah. Tapi kan Apa sih kan di blok, mau pakai apa batin? DM. kan udah nggak teganan. Enggak. Oh kan kalau aku usaha sendiri ya terus jalanin usaha makanan. Kalau MOP nggak tahu nih, tanya mantan karyawan nih gimana ceritanya. Nggak tahu, tapi enggak baik-baik lah, masih baik-baik. Kerjasama Masih dong. masih jalan bareng. Masih. Ya berjalan beriringan aja lah kalau kayak gitu. Ketemuan kapan ya Bun? Natal enggak ya? Kapan ya? Udah lama ya? Setahun. Ketemu kok. Iya kalau ketemu Cici mah sering ketemu Cici nih. Nonton lah kita, pulang gereja lah, jemput sekolah lah, main gitu ya sering. Ada lagi, iya orang bilang gosip katanya. Ada orang pada bilang Jordi nggak nikah katanya nungguin turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Lu otaknya jangan pada di sekitar pornografi deh gitu. Nggak ada. Kalau sekarang ini ke Komnas Perempuan. Siapa yang mau Tapi kesel ya Bun, gimana ya Onyo di situ. Maksudnya gini loh, aku sama Onyonya juga jadi nggak enak. Aku sama anak-anak aku juga jadi nggak enak. Thalia juga udah mulai bisa baca, Tania udah mulai bisa baca. Bisa kebayang nggak walaupun mereka nggak main media sosial, tapi gimana ketika mereka bisa membaca itu gitu nantinya. Padahal kan juga nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi ya kalau emang benar mau dicari kesalahannya juga bingung. Kenapa sih orang yang clubbing kagak lu gosipin aja gitu kan? Kenapa gue yang kagak ngapa-ngapain lu gosipin gitu loh? Thalia kan soalnya suka nonton. Thalia tuh suka Nonton ini. dari kalau nonton YouTube itu kan dia lagi cari, dia mau nonton videonya sendiri The Onsu. Terus muncul tuh. Nanti muncul berita-beritanya. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu kan berarti kayak gimana? Gue harus lapor ke siapa? Bingung kan gitu loh. Sedangkan emang kalau misalnya lu mau cek CCTV rumah, mau bongkar abrik buka, gue juga kagak takut gitu. Mau kemana juga emak-emak jalan kemanapun buntutnya sama anak gitu kan. Maksudnya rame-rame gitu aku jalannya ini. Maaf ya pegang-pegang hidung terus gara-gara dia masih belidik gitu. Jadi kayak jalan-jalan semuanya juga sama anak. Terus ada banyak tim juga. Jadi kalau misalnya mau dicari kayak gimana pun juga istilahnya emang kagak buat salah, jadi kagak takut gitu loh. Tapi kan kalau kayak gini terus
kasihan anak-anak, nanti anak-anaknya ngeliatnya gimana, terus nanya gimana gitu loh. Jadi takutnya aku lebih mikirin ke mental anak-anak kayak gimana nantinya gitu, karena kan berita di media sosial itu kan nggak akan bisa dihapus gitu. Jadi ya mungkin orang yang ngedit nggak pernah punya anak kali ya, jadi mereka tuh nggak ngerti gimana rasanya ketika melihat kayak gitu. Kalau emak-emak tuh ya, ibu-ibu ya, kalau misal aku tuh cuma mikirin gimana anak aku sakit, cuma mikirin gimana anak-anak gue, siapa yang jagain, nanti gimana kehidupannya mereka, siapa yang ngurusin mereka, kayak apa, yang nganterin, yang biayain, semuanya kan jadinya mikirinnya ke situ gitu loh. Ntar orang kirain gue operasi hidung, tau nggak? Operasi ini, operasi kecantikan. Gue operasi kecantikan mah kagak ada hidung yang mau gue operasi, yang lain dong gitu kan. Iya, masa pada komennya, ibu bunda operasi ini ya hidung gitu. Enggak, operasi sinus. Tapi emang di mancung. ini bengkak beb, di sini lagi bengkak kan habis tindakan. Nah ternyata pada saat udah operasi, di dua saluran hidung aku tuh ada kelainan lah istilahnya. Jarang ada orang yang punya ini, tapi ini bukan berkat ya, karena biasanya cairan yang mestinya ada lubang cairan yang mengeluarkan ingus itu cuma satu, tapi ternyata aku tuh ada dua. Jadi ada lubang, terus di sininya lagi ada lubangnya lagi. Jadi makanya cairannya kalau ingus atau apa dia muter-muter di situ doang, dan bukan cuma sebelah kiri, tapi kanan kiri dua-duanya. Makanya kenapa aku rada suka suaranya bindeng, dan makin lama kan kalau makin ketutup gitu nafasnya jadi susah kan, jadi pendek gitu. Kira udah ditindakan jadi supaya aku kirain tadinya dijahit, tapi ternyata pengerjaannya adalah malahan digabungin gitu supaya lubangnya nggak ada dua gitu loh. Jadi kalau ada dua tuh dia muter, jadi udah keluar dari sini dia masuk lagi. Jadi makanya kenapa full banget gitu. Dan tadi udah lihat gitu, emang polipnya tuh sampai udah bengkak, sampai bener-bener bengkak gitu. Gue berasa kayak tirusan deh di sini. Di bagian hidung, jadi dimasukin alat ya. Jadi mereka masukinnya lewat hidung sini buat ambil di sini gitu. Makanya kenapa masih ada bleeding. Nah, suara aku hilang karena kan bius total. Jadi pernafasannya kan masukin alat. Nah, ya pastinya kalau masukin alat sebenarnya jadi sariawan gitu kan. Nah, ini pertama kalinya, makanya aku bilang udah kok kayaknya aku nggak pernah masukin alat gitu. Oh ya, ini karena bius total. Ada obat-obatnya gitu, obat-obatnya. Dan setelah itu seminggu baru cek lagi, karena kan sekarang masih luka ya, dokternya nggak bisa cek lagi. Tadi pas cek juga udah kelihatan, terus udah dilihat juga yang diambil gitu, emang banyak banget. Jadi polipnya sama sinusnya itu udah lumayan parah. Operasinya aku masuk jam 3, selesai jam 4 jam 7, berarti 4 jam. Tapi yang susah itu puasanya, jadi kayak puasa terus kan aku gitu. Yang pertama puasa karena aku kayaknya lambung aku juga kemarin itu sempat muntaber gitu, jadi dicek gitu. Terus udah kayak gitu sama buat cek MRI kista di kepala. Tapi untungnya kistanya nggak tambah besar, jadinya tenang lah. Kalau misalnya itu emang dia nggak datang gitu. Dan tapi ada teman-teman aku gitu yang datang, terus udah kayak gitu Tania tadi mau nginep, tapi aku kebetulan full kan, kamar rumah sakit tuh full banget yang ada kamarnya, jadi tuh nggak ada kamar gitu. Dan kalau misalnya Uncle kan udah tahu kalau aku lagi sakit gitu, Cici Ripka kakaknya Uncle juga udah sakit, biasanya aku yang rawatin gitu, aku yang ngurusin gitu. Jadi kayak kalau kita di rumah sakit sampai susternya bingung kayak mau piknik gitu, sampai bawa kasur lipat tuh. Tapi akhirnya aku bujuk-bujuk supaya Tania pulang gitu. Kalau Onyo dia bilang dia mau nemenin gitu, yang nemenin Onyo sama sus aku cewek, supaya kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain kan gampang gitu, ada cewek yang nemenin gitu. Iya, sama Uncle Jordi. Uncle bolak-balik. Uncle bolak-balik karena kan Uncle ada kerjaan juga di rumah. Iya betul. Terus ya wajar lah ditemenin sama anak, ditemenin sama saudara, ditemenin sama orang tua gitu kan ya, wajar banget gitu. Cuman kan fonetik kan kadang kayak kok deket banget lah, deket salah, ntar nggak deket dibilangnya nggak sayang, serba salah, emang sabar aja.